again with Dewi Nurlaila. Kali ini kita akan belajar tentang noun clause and adjective clause. But before that, we have to know what is a clause. Oke, ada yang masih ingat apa itu klausa? Ya, a clause is a group of words that contain a subject and a verb. Ya, kumpulan kata yang di dalamnya minimal memiliki satu subjek dan satu verb. Minimal ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu subjek dan apa itu verb? Ya, betul. Subjek merupakan agent atau pelaku dari sebuah kalimat. Sedangkan verb merupakan actionnya atau activity-nya yang ada di dalam kalimat tersebut. Activity yang dilakukan oleh subjek. Actually, there are two kind of clause. Ada dua jenis klausa. Pertama, independent clause dan yang kedua adalah dependent clause. Kita definisikan satu persatu dulu ya. Independent clause is a clause in a complete sentence. Ini merupakan kalimat sederhana atau klausa yang dapat berdiri sendiri. Di dalamnya, terdapat subjek dan terdapat verb. Nah, kalimat ini dia bisa berdiri sendiri, bisa kita pahami meskipun tidak dijelaskan oleh klausa lain. Sebagai contoh, the children played at the yard. Di sini, children as a subject and plays as verb. Nah, kalimat ini dapat kita pahami meskipun tidak ada kalimat lain yang menjelaskannya. Berbeda dengan dependent clause ya, kita lihat. Untuk dependent clause, I have an example. Nah, di sini contohnya before we went home. Before we went home. Di dalamnya memang terdapat satu subjek dan satu verb. Subjeknya we, and then verbnya itu went. But we cannot understand the sentence. Kita nggak paham maksud kalimatnya itu apa, seperti kesannya itu belum lengkap gitu. Makanya dinamakan dependent clause. Beda dengan kalimat di bawahnya. We met him before we went home. Nah, kalimat ini termasuk kalimat lengkap ya, the complex sentence. Di dalamnya ada dua klausa. Klausa pertama yaitu independent clause, we met him. Dengan kalimat we met him kita sudah paham sendiri. Namun ditambah dengan before we went home, kalimat tersebut lebih lengkap. Berbeda dengan before we went home saja. Nah, perlu kalimat sebelumnya yaitu we met him. Actually, dependent clause ini memiliki 3 jenis. Ya, akan kita bahas dependent clause dulu ya. Kenapa? Karena yang akan kita bahas hari ini adalah noun clause and adjective clause. Ya, dependent clause itu ada 3 jenis, yaitu noun clause, adjective clause, and adverb clause. Nah, kita lanjut ya. Langsung ke permasalahannya. What is a clause and what is an adjective clause? Apa sih noun clause itu dan apa adjective clause? Kita bahas satu persatu, yaitu tentang noun clause dulu ya. Noun clause is a dependent clause, klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. They take the place of any noun in the sentence. Nah, noun clause ini merupakan klausa yang fungsinya itu sebagai pengganti dari noun, kata benda. Jadi kata bendanya itu berbentuk klausa. Lots of noun clause start with that, how, or WH word. Jadi untuk noun clause ini biasanya diawali dengan that, how, atau WH word seperti what, who, which, when, where, or why. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya nominal function dari noun clause itu ada banyak. Nah, di sini kita bahas 6 jenis dulu aja ya. Pertama, noun clause as a subject. Jadi dia nanti posisinya sebagai subjek, kemudian direct object, indirect object, subject complement, object complement, and appositive. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contohnya satu persatu. Ya, kita lihat contoh pertama, noun clause as a subject. Seperti yang kita ketahui, subjek itu biasanya berada di awal kalimat
sebelum verb. Ya, boleh verb atau verb be. Nah, saya punya 2 contoh kalimat. Kalimat pertama, the cake smells good. Sedangkan yang kedua, what you cook smells good. Nah, kita lihat yang di garis bawah dulu ya. Ada the cake and what you cook. Dua-duanya merupakan subjek. Untuk kalimat pertama, subjeknya itu the cake. Noun phrase ya, sebagai kata benda. Nah, bagaimana noun clause sebagai subjek? Nah, ada di kalimat kedua, what you cook smells good. Nah, what you cook itu merupakan subjek, sedangkan verbnya itu smells. Dapat terlihat kan bagaimana noun clause sebagai subjek? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Noun clause as direct object, sebagai objek langsung. Yang namanya objek langsung biasanya dia berada di setelah verb. Ya, yang namanya objek ya. Oke, ini ada 2 kalimat. People don't know her house, itu kalimat pertama ya. People don't know her house. People-nya sebagai subjek, and then verb-nya itu don't know, and objeknya itu her house. Nah, posisi noun clause as direct object ada di kalimat kedua. People don't know where she goes. Di sini ada klausanya berawal dari kata where ya. Oke, lanjut ya. Sekarang noun clause as indirect object. Masih objek ya, hanya objeknya itu secara tidak langsung. Objek tidak langsung. Kita lihat di contoh kedua kalimat. I tell her house to her student. Nah, ini yang di garis bawahinya objek. Her house hanya berbentuk noun phrase. Berbeda dengan kalimat yang kedua, objeknya panjang ya. Terdiri dari beberapa kata. I tell where my teacher lives to her students. Nah, di sini kita lihat subjeknya itu I, sedangkan verbnya itu tell. Untuk direct objeknya untuk kalimat pertama her house, dan kalimat kedua where my teacher lives to her student. Nah, di situ. Nah, dapat terlihat kan bagaimana posisi noun clause sebagai indirect object. Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya itu noun clause as a subject complement. Di sini noun clause itu berfungsi sebagai penjelas atau menjelaskan dari subjeknya. Sebagai contoh ya, untuk kalimat pertama, my home is there. Oh, rumahku di sana. Dia hanya terdiri dari satu kata, yaitu there, yang menjelaskan si subjeknya itu my home. Berbeda dengan kalimat kedua, penjelasannya itu tidak hanya terdiri dari satu kata, tapi merupakan klausa, where my lovely family live. Nah, where my lovely family live itu bertindak sebagai subject complement yang menjelaskan tentang my home. Lanjut ya, ini contoh berikutnya tentang noun clause as an object complement. Dia itu sebagai pelengkap atau penjelas dari objek. Ada contoh kalimatnya, I love my home. Itu sudah jelas ya, my home sebagai objek. Dilengkapi lagi, dijelaskan dengan where my lovely family live. Oke, jenis noun clause selanjutnya yaitu noun clause as a positive. Di sini, noun clause itu bertindak sebagai klausa yang menjelaskan subjek, namun keduanya tidak dapat dihapus atau dua-duanya sama-sama menjelaskan si subjek. Nah, sebagai contoh, his choice that he will sell his house seem logical. Di kalimat ini sebenarnya kalimat utamanya adalah his choice seems logical. Nah, ada noun clause yang menjelaskan his choice-nya itu that he will sell his house. Maksudnya menjelaskan apa sih choice-nya itu gitu, putusannya seperti apa. Nah, itu adalah jenis-jenis dari noun clause. Tadi sebagai subjek, sebagai objek, and then sebagai positif, sebagai subject complement and object complement. Berikutnya tentang adjective clause. Ya, apa sih adjective clause ya?
Adjective clause is a dependent clause that takes the place of an adjective in the sentence. Mostly use who, whom, which, and that. Tadi kan noun clause itu posisinya atau fungsinya itu sebagai noun, kata benda. Nah, adjective clause posisinya, functionnya itu sebagai adjective atau kata sifat. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya ini untuk contoh pertama kita menggunakan who. Kalimat pertama, the girl who is standing beside me is my sister. Kalimat utamanya sebenarnya the girl is my sister. Nah, hampir sama dengan apositif tadi ya, ada penjelasan. Nah, di sini ada who is standing beside me menjelaskan si noun-nya, the girl. Nah, itu yang di garis bawah itu merupakan adjective clause. Contoh kedua, she is my sister. Dijelaskan lagi dengan klausa who is standing beside me. Ya, jadi fungsi dari adjective clause itu menjelaskan dari noun, kata benda. Kalimat pertama noun-nya the girl dijelaskan dengan who is standing beside me. Sama halnya dengan kalimat kedua. Noun-nya itu, subjeknya itu merupakan she, my sister. Nah, objeknya itu my sister. Ya, my sister itu dijelaskan dengan who is standing beside me. Contoh berikutnya penggunaan which, the cat. Dijelaskan the cat-nya itu apa? Which is on the cage, yang ada di kandang, is mine, merupakan kucing punya saya. Itu tentang adjective clause. So, what is the difference? Apa sih perbedaan dari noun clause dengan adjective clause? Oke, yang pertama, untuk noun clause seperti yang sudah saya katakan tadi, dia itu replace a noun. Jadi dia itu menggantikan kata benda. Karena dia menggantikan kata benda, posisinya itu tidak bisa dihilangkan. Beda dengan adjective, kata sifat. Nah, adjective clause itu lebih menjelaskan, replace, menggantikan adjective, kata sifat. Oke, ciri yang kedua, untuk noun clause dia bisa menjadi subjek atau objek. Jadi karena dia menjadi subjek atau objek, itu merupakan bagian penting dari kalimat, tidak bisa dihilangkan. Berbeda dengan adjective clause, dia lebih menerangkan objek atau subjek. Jadi sebenarnya bisa dihilangkan, omitted seperti tadi. Terus posisinya untuk noun clause itu biasanya dia ada di awal kalimat kalau sebagai subjek, sebelum verb, atau setelah verb, atau setelah objek. Berbeda dengan adjective clause, karena dia fungsinya explain noun, menjelaskan kata benda, otomatis dia itu berada di setelah noun. Kemudian untuk noun clause, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia merupakan subjek atau objek, jadi tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan berarti makna kalimatnya juga hilang. Berbeda dengan adjective clause, ia bisa dihilangkan atau dihapus karena bukan kalimat utama, bukan inti dari kalimatnya. Kemudian contoh ciri berikutnya, untuk noun clause itu bisa diganti dengan it karena fungsinya itu sebagai noun, pengganti noun. Sedangkan untuk adjective clause nggak bisa diganti menjadi it. Oke, kita lihat contohnya. Untuk latihannya ya, satu aja. Noun clause or adjective clause. Mana yang noun clause dan mana adjective clause? Kalimat pertama, that the dress she wore is so pretty. The dress that she wore is so pretty. Nah, bisa kita lihat mana yang noun clause dan mana yang adjective clause. Kita dapat menentukannya berdasarkan ciri-ciri tadi ya. Apakah replace a noun atau replace adjective, apakah bisa dihilangkan atau tidak, apakah that clause-nya itu bisa digantikan menjadi it atau tidak. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Nah,
Untuk kalimat pertama noun clause. Kenapa? Karena that dress she wore bisa digantikan dengan it. Jadi it is so pretty. Terlihat ya mana itu noun clause. Oke. Untuk kalimat kedua. Kalau that she wore diganti dengan it, kalimatnya jadi sedikit aneh, tidak jelas. Beda jika dihilangkan. The dress is so pretty. Nah, adjective clause itu bisa dihilangkan seperti itu. Nah, berarti kalimat kedua merupakan adjective clause. I think that's all for the explanation. Saya kira itu tentang adjective clause and noun clause. Saya harap kalian bisa paham tentang noun clause and adjective clause. Okay, thank you for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.